Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kadar lemak. Yang pertama, pengertian. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipida, yaitu senyawa organik yang mempunyai sifat yang khas, yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan organik, misalnya seperti ether, benzena, kloroform, dan lainnya. Lemak merupakan sumber energi yang paling aktif atau efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Nah, di sini ada jenis-jenis lemak. Tidak semua jenis lemak itu buruk. Ada pula beberapa jenis lemak yang sehat. Tubuh pun harus membutuhkan lemak dalam upaya meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah rincian beberapa jenis lemak agar kamu tidak salah memahami lemak. Yang pertama ada lemak jenuh tunggal. Nah, lemak ini memiliki sifat yang baik dan diperlukan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh. Lemak jenuh tunggal bisa kamu dapatkan dari avokat dan minyak zaitun. Yang kedua ada asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 baik untuk kesehatan otak, meminimalkan resiko Alzheimer, serta penyakit jantung. Kamu bisa mendapatkan asam lemak omega 3 ini dari ikan salmon dan biji-bijian. Yang ketiga ada lemak jenuh. Lemak jenuh mudah didapatkan dari makanan seperti daging dan keju yang memberikan manfaat biasa saja untuk tubuh, tak baik juga dan tidak buruk juga. Yang keempat ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ganda baik untuk dikonsumsi karena dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, serta mencegah kolesterol. Kamu bisa mendapatkannya dari kacang kenari dan minyak canola. Yang kelima ada asam lemak omega 6. Sumber terbaik dari asam lemak omega 6 adalah minyak bunga matahari dan minyak jagung. Terlalu banyak mengonsumsi lemak ini bisa menyebabkan peradangan dan meningkatkan resiko masalah kesehatan lainnya. Yang keenam ada lemak trans. Lemak trans merupakan jenis lemak yang bisa menyumbat arteri serta berkontribusi untuk merusak kesehatan jantung. Margarin adalah salah satu contoh makanan yang mengandung lemak trans. Yang ketujuh ada lemak trigliserida. Jenis lemak ini sangatlah tidak sehat karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Minyak kelapa sendiri mengandung jenis lemak ini. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kualitas lemak. Ada kandungan air, kandungan kotoran, kandungan asam lemak bebas, warna dan bilangan peroksida. Faktor-faktor lain adalah titik cair, kandungan gliserida, refining loss, plastisita, spreadability, kejernihan, dan kandungan logam berat dan bilangan penyabunan. Pembuatan dan fungsi lemak. Yang pertama ada pembuatan lemak secara alami. Dalam proses pembuatannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam-asam lemak. Dan umumnya ketiga asam lemak berbeda-beda yang membentuk satu molekul trigliserida dan 3 molekul air. Apabila satu molekul gliserol hanya mengikat satu molekul asam lemak, maka hasilnya disebut monogliserida, dan apabila 2 asam lemak disebut digliserida. Mono dan digliserida ini di alam hanya terdapat sangat sedikit di dalam dunia tanaman. Fungsi lemak sendiri, di samping sebagai salah satu sumber energi, sebenarnya lemak atau khususnya kolesterol memang merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk membentuk dinding sel-sel dalam tubuh. Kolesterol juga merupakan bahan dasar pembentukan hormon-hormon steroid, tetapi bila kolesterol dalam tubuh berlebihan akan tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Kondisi ini merupakan cikal bakal terjadinya penyakit jantung dan stroke. Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Di sini ada metode analisis lemak. Yang pertama ada prinsip analisis lemak.
Yang kedua ada ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, petroleum benzena, dietileter aseton, metanol, dan lain-lain. Yang ketiga ada bobot lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutannya. Dan yang keempat ada gambar peralatan metode Soxhlet. Bisa dilihat di bawah kanan ada gambarnya. Nah, di sini ada prosedur kerja metode Soxhlet. Langkah pertama yang dilakukan untuk ekstraksi ini adalah dengan mengoven labu ekstraksi. Pengovenan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air sehingga tidak mengganggu ketepatan analisis. Lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Fungsi penggunaan desikator adalah untuk menyeimbangkan kelembapan relatif labu ekstraksi terhadap lingkungan sehingga labu ekstraksi tidak bersifat higroskopis dan tidak mengganggu ketepatan analisis saat ditimbang. Hal ini perlu dilakukan karena bahan yang baru saja di oven. Pori-porinya akan membesar atau bersifat porous sehingga akan bersifat higroskopis, mudah menarik uap air dari lingkungan, dan akan dapat mempengaruhi berat saat penimbangan. Akibatnya, data yang diperoleh tidak akurat. Langkah selanjutnya adalah menimbang bahan yang sudah dihaluskan. Proses penghalusan bahan akan menyebabkan proses ekstraksi menjadi semakin mudah dan dapat berlangsung optimal. Karena bidang kotak pelarut dan sampel yang diekstrak lebih luas. Setelah itu, bahan dibungkus kapas dan dilapisi dengan kertas saring. Kemudian bahan dimasukkan dalam Soxhlet. Dituangkan 40 ml pelarut petroleum benzena yang berfungsi untuk mengekstraksi lemak pada bahan karena lemak hanya dapat larut pada pelarut organik nonpolar. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi lemak bahan selama 3-5 jam. Pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah akan diluapkan dan dikondensasi saat melewati kondensor, lalu pelarut akan jatuh membasahi bahan dan lemak bahan akan terekstraksi. Setelah itu, lemak di oven dan dimasukkan ke desikator lalu ditimbang beratnya. Nah, di sini ada rumus kadar lemak. Kadar lemak dihitung dengan rumus persen lemak sama dengan W3 dikurangi W2 per W1 dikali 100%. Yang keterangannya W1 ini bobot sampel, yang kedua yang W2 bobot labu lemak kosong, dan W3 bobot labu lemak plus lemak hasil ekstraksi. Metode Babcock. Yang pertama ada prinsip analisis, dan yang kedua ada penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Yang ketiga ada metode melakukan. Prinsip kerja metode ini adalah dengan menambahkan asam sulfat pekat ke dalam sampel yang telah ditimbang untuk mendestruksi protein dan merusak lapisan yang mengelilingi droplet lemak sehingga lemak yang terkandung di dalamnya bebas. Kemudian, dalam kondisi panas 55-60 derajat Celcius, sampel disentrifug yang menyebabkan lemak cair naik ke leher botol Babcock yang telah ada skala yang menunjukkan persen lemak. Metode ini tidak menentukan kadar fosfolipid dalam sampel karena berada di fase air atau di antara fase lemak dan air. Lemak dihitung dengan rumus persen kadar lemak sama dengan VB per VA kali 100. Keterangannya, VA adalah volume susu, VB adalah volume lemak yang terbaca pada botol Babcock. Penentuan lemak dengan botol Babcock sangatlah sederhana. Sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam botol Babcock. Pada leher botol Babcock ini telah dilengkapi dengan skala ukuran volume. Sampel yang dianalisa ditambah dengan asam sulfat pekat 95% untuk merusak emulsi lemak. Metode Moynier. Prinsip analisis.
Dan yang kedua adalah sampel yang dimasukkan ke dalam tabung Mojonir, dilarutkan dengan etanol dan dihidrolisis dengan amonium hidroksida membentuk asam lemak bebas yang selanjutnya diekstrak dengan menggunakan pelarut organik dietil ether dan petroleum ether. Cara kerja metode Mojonir: ditimbang contoh 1,25 sampai 1,5 gram ke dalam labu Mojonir, ditambahkan 9 ml air panas, labu ditutup dan dikocok kuat-kuat sampai contoh terlarut dan terbentuk suspensi, ditambahkan 1,5 ml amonia 25% dan labu dikocok, ditambahkan 10 ml etanol 96% dan labu dikocok, ditambahkan 25 ml dietil ether dan labu dikocok selama 2 menit, ditambahkan 25 ml petroleum ether, labu dikocok kembali selama 2 menit. Labu mengekstrak dibiarkan hingga lapisan ether di dalam jernih. Lapisan ether dituang ke dalam pinggan porselen yang telah diketahui bobot kosongnya. Diulangi pengekstrakan dengan dietil ether dan petroleum ether seperti pada langkah 5 hingga 8 yang diteruskan pada langkah 10 hingga langkah 12. Cairan dalam pinggan diuapkan seperti kering di atas pemanas listrik. Pinggan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai didapat bobot tetap. Di sini ada rumus lemak dihitung dengan rumus kadar lemak sama dengan A dikurangi B per C. Keterangannya: A bobot pinggan porselen plus lemak, B bobot pinggan porselen kosong, dan C bobot contoh.